Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Crisis Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang asking and giving opinion dalam konteks di suatu rapat atau in a meeting atau di suatu pertemuan atau di suatu diskusi dan banyak atau lainnya. Jadi ini masih dalam seri The Language of Meetings. Ini bagian kedua. Jadi bagian pertamanya ada presenting argument dan ini bagian keduanya adalah asking and giving opinion di suatu rapat atau pertemuan. Ada beberapa ekspresi yang bisa kita pakai untuk menyatakan ataupun menanyakan opini dari lawan bicara kita dalam suatu rapat. Contohnya, ketika kita ingin menanyakan opininya, maka kita bisa bertanya dengan menyatakannya dalam ekspresi what's your opinion of, what your position on, what do you think of, kemudian I like to hear your views on. Nah, itu kalau kita nanya pendapat. Sementara untuk contohnya topiknya masih Omnibus Law, sama seperti topik di presenting argument. What do you think of the Omnibus Law misalnya. Nah, kemudian ada juga ekspresi yang bisa kita pakai untuk asking for a reaction. Jadi kita pengen tahu, tadi kan kita nanya pendapatnya tentang Omnibus Law ini apa. Kemudian kita lanjutkan, kita pengen tahu nih orang posisinya di mana nih, mendukung, pro atau dia kontra gitu ya. Bisa kita tanya, could I ask for your reaction to Omnibus Law? I was wondering where you stood on this question. Where exactly do you stand on this issue? I wonder if you like to comment. Misalnya namanya siapa gitu. Kemudian contohnya, I was wondering where you stood on issue concerning the Omnibus Law. Do you approve it or go against it? Nah, ini salah satunya cara memancing reaksi dari lawan bicara kita terkait suatu topik. Dia pendapatnya gimana sih? Dia berdirinya di mana sih? Kemudian, sekarang kita bahas bagaimana caranya memberikan opini yang terkesan kuat, strong gitu ya. I firmly believe that. Bisa kita pakai ekspresi firmly. Sangat percaya gitu maksudnya. I'm absolutely convinced that. It's my belief that. There's no doubt in my mind that. It's quite clear that. I'm certain that. It's my considered opinion that. Sementara kalau kita mau opininya netral, terkesan netral, tidak terkesan kuat ataupun lemah, kita bisa I think that, kemudian in my opinion, it's my opinion that as I see it. As far as I'm concerned, from my point of view. Sementara kalau opini kita itu masih bersifat sementara karena kita belum dapat datanya mungkin, atau kita belum tahu akar masalahnya mungkin, bisa kita jadi tentatif, itu maksudnya sementara. Kita bisa mengekspresikannya dengan ini karena kita memang belum terlalu tahu dengan topik tersebut. Jadi kalau ketika kita diminta reaksi kita tentang topik tersebut, kita juga ragu kita berdiri di mana, maka kita bisa memakai ekspresi ini untuk menyatakan bahwa kita belum terlalu yakin atau ini masih bersifat sementara opininya. It seems to me that I would say that as far as I'm able to judge, I think it would be fair to say that. Nah, contohnya nih, Omnibus I firmly believe, jadi kalau udah pakai I firmly believe that this law will give more drawbacks to Indonesia workers, for example. Atau as I see this one needs to be overviewed once more since there are many controversial decrees, katanya ya. I think it would be fair to say that this law has many benefits to stimulate economic growth in Indonesia. Nevertheless, the government should also protect the right of Indonesia worker to get the good life standard by having the appropriate salary. Nah, ini yang paling terakhir, dia masih bersifat tentatif karena memang mungkin belum terlalu tahu topiknya. Nah, sementara yang merah itu udah sangat strong sekali, sangat yakin sekali opini yang begini, dan yang blue ini sedikit soft. Kemudian ini bringing in to answer a question. Jadi kita meminta lawan bicara kita itu untuk menjawab pertanyaan kita. I like to ask my colleague, misalnya Dani, to give us her view. Daniel misalnya, ini karena pakai her nih. Ini her atau his ya.
my colleague Daniel to give us her views on that, misalnya. Jadi kita minta orang, ya sama sebenarnya memancing reaksi orang ini. If I may, I like to ask my colleague to reply on that. Kemudian I think Daniel is more qualified than I am to deal with this question. I would like to bring in Daniel who has studied this matter in more detail than I have. Misalnya ini kita ngasih tentative opinion ya. Jadi supaya orang tidak terlalu fokus pada kita, karena kan kita juga belum terlalu tahu dengan topiknya, kita kemudian mengarahkan perhatian orang ke teman kita yang lain yang mungkin lebih qualified untuk berbicara tentang itu. Contohnya nih, oke. Misalnya, I firmly believe that this law will give more drawbacks to Indonesia worker. I think Mr. Said is more qualified than I am to deal with this question. Kita lempar ke orang lain misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi bringing to present a point. Oke, jadi kita minta orang untuk mengumumkakan opininya. Daniel, would you like to come in here? Please allow me to give the floor to Daniel. I would like to invite Daniel to present his view on. I'd like to call on Daniel to present her atau his view on. Right, would you care to comment? I think Daniel would like to make a point. Nah, ini cara lain juga melempar kesempatan untuk bicara kepada orang lain. I firmly believe that this law will give more drawbacks to Indonesia workers. I think Mr. Said is more qualified than I am to deal with this question. Please allow me to give the floor to Mr. Said. Nah, gitu caranya ya. Cara kita mengarahkan perhatian orang ke orang lain, karena mungkin kita kayaknya sudah cukup berpendapat, atau mungkin pendapat kita kurang yakin, bisa kita arahkan ke orang lain dengan melemparnya dengan memakai ekspresi seperti itu. Nah, itulah kira-kira bagaimana caranya mengumumkakan pendapat kita di suatu pertemuan ataupun rapat dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah jangan lupa kita summarizing, menyimpulkan. Well, if I could just sum up the discussion, to summarize in short, briefly, well, at this stage, I feel I should summarize the matter as it stands. I may just go over the main points. Nah, contohnya, to summarize, I think we are in agreement that we need the omnibus law to stimulate our economic growth, but there are many aspects in this law that needs to be revised, particularly in protection of our worker welfare. Oke, jadi itulah kira-kira dimulai dari bagaimana bertanya, menanyakan pendapat orang, memberikan pendapat yang strong, yang soft, atau yang bersifat tentatif, kemudian juga menyimpulkannya lagi. Nah, itulah kira-kira ekspresi yang kita pakai dalam mengemukakan pendapat ataupun menanyakan pendapat orang dalam suatu pertemuan ataupun rapat. Semoga bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.